Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga Indonesia kontra Filipina. Calvin Verdong, ini adalah debut pertama pemain asal Aceh ini setelah dinaturalisasi sekitar 2 minggu yang lalu. Verdong adalah satu di antara pemain diaspora yang tercepat proses naturalisasinya, cuma butuh sekitar 1 bulanan aja. Verdong di laga ini ditempatkan di wingback kiri oleh Sintayong. Dan kami pikir penampilannya cukup apik ya sebagai debutan di timnas Indonesia. Ini membuktikan jika pemain-pemain yang terbiasa di tempat bermain di liga level Eropa ya. Seperti inilah agility-nya yang luar biasa ya. Pertemuan ke-27, ini adalah pertemuan ke-27 timnas Indonesia di level senior saat jumpa Filipina, di mana di 26 kali pertemuan sebelumnya Indonesia menang 20 kali, imbang 5 kali dan cuma kalah 1 kali. Satu-satunya kekalahan Indonesia di level senior terjadi di tahun 2014 silam di Piala AFF, di mana kala itu Indonesia ditekuk 4-0 oleh Filipina. Pertemuan kedua, ya ini adalah pertemuan kedua juga antara Indonesia dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Sebab Indonesia dan Filipina jarang sekali bertemu dalam satu grup dalam kualifikasi Piala Dunia. Gol Tom Haye, gol The Professor di menit ke-31 adalah gol perdana The Professor di timnas Indonesia. Dan gol ini mirip banget ya sama tendangannya Andrea Pirlo saat di timnas Italia. Gaya mainnya pun hampir sama. Kevin Rey Mendoza, kami pikir terlepas dari buruknya pertahanan Filipina, kiper Persib ini tampil cukup luar biasa. Beberapa kali Kevin mampu menyelamatkan gawang Filipina. Jadi wajar ya jika Boyan Hodak di Persib mempercayakan gawang Persib pada kiper berusia 28 tahun ini. Gol Rizky Ridho di menit ke-55 adalah gol ketiga Rizky Ridho di timnas Indonesia. Kemenangan ke-21, ya kemenangan ini adalah kemenangan ke-21 timnas Indonesia senior atas Filipina di 27 kali bertemu sepanjang sejarah. Sintayong, ya inilah satu-satunya pelatih di timnas Indonesia yang mampu membuat timnas Indonesia lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Bahkan satu-satunya pelatih timnas yang mampu membawa timnas Indonesia senior 2 kali lolos ke Piala Asia. Ya, dengan lolosnya timnas Indonesia ke round 3, maka Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Ada yang sanggupkah pelatih timnas kita 2 kali bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia? Oke, kita bahas ya. Inilah yang harus didengarkan oleh para lokal kampret. Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Indonesia saat ini bukan lagi tim yang dianggap anak bawang, tim underdog, tim yang cuma main lawan tim-tim ASEAN. Tapi Indonesia saat ini menatap lawan-lawan dunia. Inilah yang harus disadari. Kita ini jangan terpaku pada masa lalu. Masa mau berjalan di situ-situ mulu? Kita nggak bisa ngandelin SEA Games, AFF atau piala yang lainnya. Kita ini menatap Piala Asia dan Piala Dunia. Itulah tujuan hidup. Jangan ini mah maunya AFF, SEA Games. Dan itu dibuktikan oleh Sintayong 2 kali di 2 tahun. Sintayong bawa timnas Indonesia lolos Piala Asia Senior, sebuah pencapaian yang akan sangat sulit ditembus pelatih timnas Indonesia di era manapun. Bahkan untuk seorang pelatih yang katanya paling hebat, Fahri Husaini yang pernah bawa timnas U16 juara pun jauh kemana Sintayong melewati itu semua.
Kita tidak bicara soal sosok pelatihnya loh ya. Kita bicara ini soal taktik, permainan tim dan pencapaian tim itu sendiri. Kita dulu selalu berharap kapan Indonesia ini akan dipandang dunia, kapan Indonesia ini mengalahkan Vietnam, kapan Indonesia ini mengalahkan Malaysia. Tapi itu dibabat semua sama Sintayong. Vietnam, Malaysia, bahkan Thailand pun siap kita lewati. Kita memang tidak boleh terlalu memuji Sintayong, tapi kita pun harus mengapresiasi kinerja Sintayong dan seluruh punggawa timnas Indonesia. Sebab sehebat apapun pemain di lapangan akan percuma jika tak punya pelatih bertangan dingin. Begitupun sebaliknya, sehebat apapun pelatih jika tak mampu terapkan taktiknya pada para pemain, maka akan percuma. Secara permainan di laga ini kami pikir permainan timnas cukup baik. Kendala timnas di laga ini adalah rumput stadion yang sangat buruk dengan cuaca hujan yang membuat rumput stadion ini semakin sulit ditaklukkan. Tapi dengan kesabaran dan kejelian pemain membaca instruksi pelatih, semuanya alhamdulillah bisa kita lewati. Kami tak akan mengkritik 1-2 pemain di laga ini ya, meskipun faktanya masih ada sejumlah pemain yang bisa disebut ingin show up alias egois. Tapi inilah pentingnya pemain-pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jai Ijes, dan Nathan Choaon. Pemain-pemain yang bisa dalam tanda kutip dibilang egois seperti Lino ini bisa diredam dan mampu menjadikan satu kekompakan yang cukup apik. Khusus buat Bang Jai, kami pikir pemain berusia 24 tahun ini layak menjadi kapten timnas di masa mendatang. Kepemimpinan, ketenangan, leadership Jayadi ini sangat luar biasa. Bahkan kami bisa bilang Jayadi ini kemampuannya satu level di atas Jordi Amat. Dan kita tak bisa memungkiri kita masih butuh striker yang banyak. Sebab selincah apapun, sekuat apapun, seenergik apapun seorang Calvin Verdong, tapi jika tak ditopang oleh striker yang mumpuni di depan, ini akan percuma. Sebab kita sadarilah di laga ini Indonesia ini cuma pakai satu striker, yakni Dimas Derajat, itu pun di babak kedua. Selebihnya Indonesia ini nggak pakai striker sama sekali. Maka agak aneh jika ada pihak yang meminta timnas Indonesia diisi 60% pemain lokal, sementara kita kekurangan talenta lokal. Kita butuh Tom Haye lain, kita butuh Jayadi yang lain, dan kita butuh Orat Mangun yang lain. Maka biarkanlah sepak bola ini terus berkembang, biarkanlah PSSI bekerja dengan sesuai jalannya. Buat para supporter timnas, dukung terus timnas ya apapun kondisinya. Kalah menang, kita Garuda. Buat PSSI, jangan mundur, lanjutkan terus program diaspora, ambil striker-striker nomor 1 untuk Indonesia. Ini saatnya kita bicara di pentas dunia. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Malut United. Malut United kembali resmikan satu pemain lagi. Dia adalah Yandi Sofyan. BTW buat teman-teman semua para pencari berita, para media, dan juga akun-akun gosip dan channel-channel lain. Ya, mohon maaf ya, soalnya kami udah bilang kan Yandi akan ke Malut United dan kalian nggak percaya. Jangan sampai ntar kalian ngomong gini nih, lu ya yang ngomong ke Yandi suruh ke Malut United. Enggak kok, kami nggak ngomong ke Yandi. Dia pilihan sendiri tuh. Oke ya. Dari Persib Bandung, pelatih Persib Boyan Hodak kabarnya akan segera memperpanjang kontrak sampai 2 tahun lagi ke depan ya. Hodak sebelumnya memang masih memikir-mikir nih, mau apa enggak ya perpanjang kontrak di Persib, sebab tawaran yang masuk ke Hodak ini banyak banget. Di Liga 1 aja ada 14 tim loh yang menawar Hodak ya. Belum lagi di Liga Malaysia ada 10 tim yang ingin Hodak ini ke Malaysia. Ada juga dari negara-negara lain 5 sampai 10 tim loh yang menawar Hodak ini. Rencana masuknya Rene Albert ke Persib awalnya bikin Hodak ini ragu, tapi setelah dijelaskan oleh pihak manajemen Persib jika Rene Albert ini cuma jadi direktur teknik dan gak ikut campur soal taktik dan strategi atau urusan pemain, maka Hodak pun mulai mempertimbangkan untuk kembali terima tawaran Persib perpanjang kontrak 2 tahun lagi. Ya inilah yang sering kami maksud ya, sebuah klub profesional itu emang nggak boleh intervensi ke pelatih, apalagi soal pemain dan strategi. Tapi
Ini bukan rahasia umum lagi loh. Jika klub di Indonesia itu yang namanya direktur teknik ini biasanya kadang-kadang kelewat batas, ikut-ikutan nentuin pemain, nentuin formasi, ikut campur dalam taktik dan lain-lain. Seharusnya ini nggak boleh. Seorang direktur teknik itu hanya mengembangkan potensi pemain klub seperti pemain akademi dan mengatur sistem di Persib seperti cari lawan tanding, mengatur keuangan di klub dan lain-lain. Intinya direktur teknik ini nggak ada sangkut pautnya dengan masalah teknik, strategi, dengan menentukan sampai rekrutan pemain itu nggak boleh seorang direktur teknik itu ya. Jadi kita akan lihat nanti nih di pertengahan musim depan, kalau tiba-tiba Boyan Hodak out, ini mungkin saja ada intervensi lo ya dari pihak luar soal strategi yang diterapkan oleh Boyan Hodak. Untuk rumor pemain sendiri, kita udah tahu ya kemarin Persija ini udah bebas dari sanksi FIFA. Jadi nama-nama seperti Firza Andika, Hanif Syabandi, Afrianto Niko, dan Rizky Ridho dan lain-lain bisa dibeli oleh tim-tim lain termasuk oleh Persib. Sekarang ya tinggal kuat-kuatan dan ahli-ahlian aja tuh pencari bakat dan tukang nego dari klub masing-masing. Mampu nggak negonya? Kalau mampu ya dapat, kalau nggak mampu ya amsyong. Jadi tunggu aja ya. Dari Bali United mencapai kata sepakat alias done deal dengan kiper asal Persib Bandung Fitrul Dwi Rustapa. Fitrul diproyeksikan untuk menggantikan posisi Emrido yang ke Barito Putra. Sementara itu CEO Bali United Yabes Tanuri membenarkan jika Bali United memang setuju pakai 8 pemain asing sebab menurut Yabes harga pemain lokal itu lebih mahal dibanding pemain asing, tapi kinerjanya justru bagusan pemain asing. Harga pemain lokal ya benar agak tinggi. Beberapa banyak yang jauh lebih mahal daripada pemain asing. Ya kita juga melihat saling berbanding atau enggak gitu aja. Nah, berarti udah 2 ya tim yang setuju pakai 8 pemain asing, yakni Bali United dan Dewa United. Bali United pun kabarnya akan mendatangkan atau memulangkan Melvin Place nih. Saat ini Melvin sudah ada di Bali ya. Untuk saat ini melatih ajang di Bali United Academy. Dari Persik Kediri dipastikan mendapatkan gelandang asal Lebanon Majed Osman dari Dewa United. Majed tinggal diresmikan saja ke publik. Lalu juga Persik Kediri kabarnya sih berhasil mendapatkan Ezra Walian dari Persib dengan status bebas transfer. Ezra tinggal tunggu diumumkan saja sebab Ezra saat ini masih berada di Belanda. Selain itu, Persik Kediri pun kabarnya mendapatkan kiper asal Brazil, Leo Navacio, yang musim lalu main di Liga Portugal. Komdis PSSI Jawa Tengah jatuhkan hukuman pada para pemain yang terlibat keributan alias pemukulan terhadap wasit di Liga Tarkam Piala Bupati Semarang. Para pelaku ini dijerat hukuman yang berbeda-beda. Yang pertama, Bayu Pradana dari Barito Putra dihukum 6 bulan larangan bermain dan denda 50 juta rupiah. Ini belum termasuk penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Yang kedua, Rizky Wahyudi dari PS Putra Bakti dihukum 2 bulan dan denda 10 juta rupiah. Yang ketiga, Komarudin, ex Persikabo, sekarang Persika Tegal ya, didenda 4 bulan larangan main dan duit 25 juta. Yang keempat, Heru Setiawan, PSKC Cimahi, didenda 4 bulan dan 20 juta. Yang kelima, Ilham Mahendra, Barito Putra, didenda 4 bulan dan 30 juta. Yang keenam, Krishna John, PSIM Jogja, didenda 4 bulan dan 20 juta. Yang ketujuh, Heri Susanto dari Persita Tangerang, didenda 5 bulan dan 30 juta. Dan yang kedelapan, Wahyu Pambudi, Kalteng Putra, didenda 4 bulan dan 20 juta rupiah. Sisanya dari panpel dan wasit sama-sama dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Lah kok panpel dan wasit yang paling berat? Sebab panpel dinilai lalai nih mengantisipasi dan menyetujui para pemain profesional tanpa izin klub main di Liga Tarkam. Lalu wasit yang bertugas dianggap lalai dan dalam bekerja ya sehingga terjadi keributan. Tuh, cuma Liga Tarkam loh, tapi dendanya lebih gede ya dari Liga 1. Dari Persebaya kembali meluncurkan jersey anyarnya ini untuk anniversary ya. Nah, jersinya ini uniknya mirip jersey tahun kapan ya? Ayo jawab para pendukung Persebaya, ini jersey tahun kapan nih miripnya?
Nah, uniknya Persebaya musim ini udah 2 kali loh luncurkan jersey, yakni jersey pramusim dan jersey anniversary. Sementara belum ada satupun tim Liga 1 yang luncurkan jersey untuk musim depan. Musim kemarin tuh ada Persib yang duluan luncurkan jersey, bahkan udah dipakai di laga terakhir. Dan Persib justru jadi juaranya. Apakah ini artinya Persebaya akan jadi juara musim depan? Bagaimana menurut kalian?